Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini di mana kita sedang menanti hari pencurahan Roh Kudus, yaitu pada tanggal 5, dan kita sudah memulai doa kita untuk menanti memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan dalam setiap kesempatan yang sudah kita lakukan dalam doa, dimulai pada sesudah ini kita melakukan ibadah hari kenaikan hari Kamis, dan mulai hari Jumat, Sabtu kemarin kita sudah mengadakan doa, dan besok juga akan dilanjutkan lagi dengan doa, di mana hari kita menanti pencurahan Roh Kudus. Kita memperingati Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi kita memperingatinya. Puji Tuhan. Dan hari ini, karena seperti yang saya katakan bahwa hari-hari ini kita sedang memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus, maka hari ini juga kita akan melihat satu tema firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-19. Dan tema kita hari ini yaitu betapa hebat kuasanya. Sekali lagi, betapa hebat kuasanya. Ya. Nanti pada hari Minggu kita akan mendengar dengan tema yaitu kobarkan terus api Pantekosta atau api Roh Kudus. Karena saya sudah jelaskan beberapa waktu kemarin, kata Pantekosta artinya pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Dan mari kita melihat dalam firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua, dan saudara saya undang kita bangkit berdiri. Saya bacakan buat kita semua dalam Efesus 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk kembali. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sejak dari hari Kamis kita memperingati, merayakan hari kenaikan, dan saya sudah katakan bahwa setelahnya murid-murid menyaksikan akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan setelah itu mereka kembali ke Yerusalem untuk menanti janji, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan selama 10 hari dalam masa penantian, Alkitab yang berkata dalam Kisah Rasul, mereka berkumpul, mereka sehati dan bertekun dalam doa menanti dicurahkannya kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan pada 2000 tahun yang lalu, di mana kurang lebih 120 murid-murid Tuhan atau pengikut-pengikut Yesus berkumpul dan mengalami pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan hari ini kita akan berbicara dari tema betapa hebat kuasanya. Yang dimaksud dengan kuasa di sini adalah kuasa daripada Roh Kudus. Kuasa Tuhan itu adalah bicara daripada kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya selalu katakan, bahwa kalau berbicara tema Roh Kudus, itu saudara tidak pernah akan habis kita membahasnya. Sebab apa? Karena setiap saat kehidupan kita manusia selalu membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Di waktu kita berdoa, saya tidak tahu apa pada hari Jumat atau kemarin hari, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan sebagai penolong. Alkitab berkata parakletos, dalam bahasa aslinya artinya parakletos itu memiliki beberapa pengertian.
bisa berbicara sebagai penolong, penghibur, sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai teman karib yang terus menyertai kita, kata Alkitab. Bahkan sampai selama-lamanya dia selalu menyertai kita. Makanya saya katakan kalau berbicara atau satu tema yang namanya Roh Kudus itu tidak pernah akan habis dibahas. Karena setiap saat kehidupan kita manusia membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Artinya setiap hari kita terus berbicara tentang Roh Kudus. Karena dia selalu menyertai kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan hari ini kita akan berbicara seperti apa kehebatan kuasa itu. Sebab di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Alkitab berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Dimulai dari Yerusalem, di tempat di mana mereka berdoa. Ya, di Yehuda sudah mulai lebih jauh lagi. Di Samaria lebih jauh lagi. Bahkan sampai ke ujung bumi. Bagaimana di dalam Alkitab berkata, bagaimana murid-murid Tuhan pada waktu itu dengan penuh semangat mereka bersaksi, dengan penuh semangat mereka menyampaikan firman Allah, dan itu semua karena kekuatan kuasa Roh Kudus. Artinya dapat saya katakan, murid-murid Tuhan pada waktu itu mereka tidak sempat lagi sekolah ya. Seperti yang sekarang layaknya menjadi pendeta, hamba Tuhan harus sekolah dulu. Pada waktu itu sudah tidak. Karena pada waktu itu bagaimana kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka untuk apa? Menyampaikan firman Allah. Dan Alkitab yang berkata mereka menyampaikan firman Allah dengan berani. Artinya saudara, biasanya seperti yang saya katakan, orang mungkin ya kalau sekarang, kalau yang belum pernah mendalami, mempelajari secara khusus Alkitab, terus tiba-tiba disuruh khotbah, mungkin aduh saya dan sebagainya, mungkin banyak hal yang dia akan katakan. Tetapi waktu itu, ketika murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang ada pada waktu itu menerima curahan seperti yang ada di dalam firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya percaya selama kita akan mengikuti doa ini, saya mau supaya semua jemaat akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Supaya setiap jemaat mengalami yang namanya kuasa itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Sehingga seperti firman Tuhan pada hari Sabtu kemarin, kita tidak diliputi lagi dengan rasa ketakutan. Kita tidak diliputi dengan rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Sehingga kita tidak perlu takut, saudara. Nanti kita akan melihat tentu ada bagian-bagian di dalam firman Tuhan yang kita akan melihat bahwa seperti apa hebatnya kuasa Tuhan itu. Ya. Sebab hari ini saya mau katakan kita bukan hanya melihat satu tema, tapi kita akan melihat bukti-bukti dalam Alkitab bahwa Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu hebat. Roh Kudus itu dapat memampukan seseorang. Karena di dalam firman Tuhan yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kata kuasa dipakai kata dunamis. Dan kata dunamis itu adalah kuasa, kekuatan, dan kesanggupan. Artinya apa? Tuhan kasih kita kuasa, Tuhan kasih kita kekuatan, dan Tuhan kasih kita kesanggupan. Saudara akan sanggup. Dan tentunya yang membuat saudara sanggup karena ada kuasa, yaitu Roh Kudus. Dan itu kita akan lihat bukti dalam Alkitab. Benar enggak bahwa memang orang yang sudah terima kuasa itu, bahwa orang itu akan dimampukan, akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya.
Ya, walaupun juga mungkin kita sudah baca, tapi karena hari ini kita akan membuktikan tentang betapa hebat kuasa Tuhan itu. Haleluya. Saya ingin juga kita melihat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata begini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jelas ayat ini. Tuhan yang kita sembah, dia adalah roh. Kita nggak bisa melihat Tuhan dalam wujud. Sebab kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, dia adalah roh. Tuhan ada di tempat ini, kita tidak bisa melihat dengan mata, sebab dia adalah roh. Tapi kita bisa merasakan kalau Tuhan ada di tempat ini. Dan firman Allah berkata apa tadi? Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Minggu kemarin kita mendengar firman Allah, kunci kemenangan, kunci kemerdekaan. Kemerdekaan sama dengan kemenangan. Dan hari ini firman Tuhan meneguhkan kita lagi bahwa kalau kita ada roh Allah itu dia adalah Roh Kudus, oknum Roh Kudus, maka kita akan mengalami kemerdekaan, kita akan mengalami kemenangan. Tidak ada yang dapat mengalahkan kalau kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan yang kita sudah dengar pada beberapa hari yang lalu, Roh Kudus dia akan diam dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus pernah berkata, adapun aku hidup bukannya aku lagi, tetapi ada Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat di mana roh Allah ada. Roh Allah berdiam. Jadi tubuh kita ini adalah rumahnya Roh Kudus, tempatnya Roh Kudus untuk diam. Itu tubuh kita, karena Alkitab berkata tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan saudara-saudara, betapa hebat kuasa bagi kita yang percaya tentunya. Sebab ini kan enggak juga berlaku untuk semua. Bagi yang enggak percaya, yang tentu dia tidak alami. Sebab Alkitab berkata betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya. Sebab bagi yang enggak percaya, bagaimana Roh Kudus mau bekerja? Sebab bagi yang percaya, artinya Roh Kudus akan diam dalam kehidupannya, dan Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupannya. Nah, kita akan lihat seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat bukti-bukti bahwa betapa hebat kuasa Roh Kudus itu. Mari kita lihat lagi dalam 2 Yohanes 2 Yohanes pasalnya yang keempat. Maaf. 1 Yohanes 4, bukan 2, 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Alkitab berkata, roh yang ada dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, itu lebih besar daripada semua roh-roh yang ada dalam dunia. Sebab ingat, di dunia ini banyak roh. Roh-roh kuasa-kuasa kegelapan juga banyak di dalam dunia ini. Tapi firman Allah berkata dalam firman Tuhan yang kita baca, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini.
Jadi kalau ada yang berkata, waduh, kan di dunia ini kan begini, kan ini, kan ada kuasa ini, kuasa. Jangan takut. Karena roh yang menyertai kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Makanya firman Tuhan yang saya pernah katakan beberapa minggu yang lalu, jangan pernah takut kepada siapapun di dalam dunia ini. Karena roh yang ada pada kita lebih besar. Itu kalau engkau akui. Kalau engkau gak akui ya takutlah sana. Kan begitu. Nggak susah kan? Kalau engkau gak akui roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, termasuk kekuatan-kekuatan apa? Ya terserah. Tapi kita harus akui, kita yang percaya harus mengakui bahwa roh yang ada pada kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar dari semua apapun yang ada dalam dunia ini. Kalau ada yang berkata begini, waduh Pak, kalau nanti ada kekuatan besar, Daniel sudah buktikan. Hukum yang diberlakukan pada waktu itu, Daniel gak takut. Daniel tetap berdoa. Daniel tetap menyembah Tuhan. Walaupun dikatakan kalau siapa yang menyembah patung, siapa yang tidak menyembah dewa, menyembah patung, dan hanya menyembah kepada Allah yang lain. Oh, Daniel tidak. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tidak takut ancaman. Itulah Daniel yang punya roh dari Tuhan. Karena ada ayat yang berkata, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ada ayatnya. Saya tidak hanya bisa berkata-kata, tapi tidak bisa buktikan. Ada ayatnya. Makanya Daniel tak takut. Karena Daniel tahu. Karena Daniel tahu ada roh yang luar biasa yang menyertai Daniel. Jadi meskipun pada waktu itu Daniel dibawa ancaman, nanti kalau kamu menyembah Tuhan, beribadah, hati-hati, kamu akan diancam. Daniel tidak takut. Dan ibaratnya Daniel hanya mengetawakan ancaman itu. Kenapa? Karena Daniel tahu dia punya Tuhan, dia punya roh yang luar biasa. Mari kita lihat firman Tuhan itu, saudara. Daniel 6, kita buktikan ayat itu. Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan dan seterusnya. Kalau saudara baca ayat-ayat itu, saudara akan temukan Daniel diancam. Tapi Daniel gak takut. Orang kalau punya Roh Kudus gak ada takutnya. Apalagi cuma ancaman, gak ada takutnya. Karena Roh Kudus akan kasih kita kekuatan. Roh Kudus akan kasih kita kesanggupan. Karena kata kuasa adalah dipakai kata dunamis. Dunamis itu kuasa, kekuatan, dan kesanggupan. Tuhan kasih kita sanggup. Karena ada ayat juga bilang, jikalau Allah di pihak kita, Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, kata Alkitab di dalam Roma, siapa lawan kita? Nggak ada tentunya. Ada yang mau lawan Tuhan, apalagi cuma orang lawan Tuhan. Napasnya Tuhan sekali tiup habis dia. Kan ada ayatnya juga. Hidup orang itu seperti sekam, lenyap kata Alkitab. Lenyap. Jadi kalau ada orang yang sombong, terus sok-sok nantang saudara, Tuhan katakan seperti sekam, cuma tiup sekali, lewat. Nggak ada yang perlu kita takut. Kita hanya takut dan hormat kepada Tuhan. Daniel luar biasa, saudara. Ada ayat-ayatnya, saudara. Itu di dalam Daniel 6, saudara. Kalau saudara baca seterusnya, di situ dikatakan ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wali
raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan." Nah tuh, perhatikan. Agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, jadi hanya kepada raja, ya raja, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapat Daniel sedang berdoa dan bermohon kepadanya, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah Daniel kapok karena ada undang-undang itu? Tidak. 3 kali sehari dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Dengan kata lain, Daniel tidak pernah takut. Orang melarang dia ibadah, Daniel tidak pernah takut. Sekali lagi, Daniel tidak pernah takut jikalau ada orang yang melarang dia beribadah. Kenapa? Ayat tadi di ayat 4, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Saya dan saudara memiliki roh yang luar biasa. Alkitab berkata betapa hebat kuasa Tuhan. Makanya buktikan dong bahwa kuasa Tuhan itu hebat. Kita sih nggak mau buktikan, karena mungkin kita dalam apa? Dalam ketakutan. Takut. Tapi mari buktikan bahwa kuasa Tuhan itu hebat. Apakah di dalam juga tadi perjanjian lama, apakah juga dalam perjanjian baru ada orang yang betul-betul dia tidak pernah takut lagi karena ada Roh Kudus? Oh ada. Mari kita lihat. Sebab tema hari ini betapa hebat kuasanya. Kuasanya itu adalah kuasa Roh Kudus. Kita lihat lagi dalam Kisah Rasul. Kita ingin buktikan dalam Alkitab, ada nggak lagi orang ketika dia menerima kuasa, dia tidak takut lagi? Oh ada. Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya agak panjang saya baca, sebab ini harus dibaca semua supaya kita akan bisa melihat kita akan melihat peristiwa yang terjadi dari ayat ini. Begitu maksud saya. Kisah Rasul 4 mulai ayat 5. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Kenapa ada pertanyaan ini? Ingat, Petrus dan Yohanes pada waktu memasuki pintu elok Yerusalem, di situ ada orang lumpuh. Dan apa kata Petrus dan Yohanes? Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi dalam nama Yesus apa yang kami punya kami akan berikan dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah engkau. Saudara-saudara, itu gara-gara itu saudara. Hanya gara-gara itu. Jadi ketika itu terjadi, rupanya menjadi marah orang-orang. Ya, artinya begini, kenapa Petrus dan Yohanes membawa-bawa kuasa Tuhan? Kira-kira begitu kan? Baru perhatikan ayat 8. Maka jawab Petrus apa? Halo? Maka jawab Petrus apa saudara?
penuh dengan Roh Kudus, Roh yang hebat itu. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Perhatikan, Petrus nggak ada takutnya lagi. Sedangkan kita tahu, pada waktu Yesus diadili, pada waktu Yesus mau diadili, ditangkap di Getsemani dan mau diadili, Petrus ikut di belakang, tapi sembunyi-sembunyi. Dia ikut untuk cuma pengen melihat seperti apakah yang akan diperlakukan kepada Yesus. Dia intip ikut dari belakang, mengikut Yesus, ikut dari belakang. Rupanya ada orang yang lihat. Alkitab berkata hamba perempuan, perempuan loh, bukan prajurit, bukan tua-tua, bukan ahli Taurat. Itu hamba perempuan yang lihat. Saya lihat kamu pernah bersama-sama dengan, maksudnya dengan Yesus. Oh, dia katakan, oh tidak. Kenapa Petrus seperti itu? Ketakutan. Karena waktu itu Petrus belum memiliki roh yang luar biasa. Pada waktu itu Petrus memiliki roh yang luar biasa. Orang yang takut tandanya tidak punya Roh Kudus. Itu saja kunci. Kalau engkau sadar engkau punya Roh Kudus, tidak usah takut. Petrus jadi takut. Bahkan kalau saudara akan baca di sana, 3 kali orang itu berkata, engkau kah? Pas dia pergi ke pertanyaan, lagi ada orang, engkau kah? Waduh. Oh tidak, saya tidak kenal, saya tidak tahu. Menyangkal. Hati-hati, roh penyangkalan. Hati-hati. Tapi dalam pasal 4 Kisah Rasul, Petrus berbeda. Karena Petrus sudah memiliki roh yang luar biasa. Petrus sudah menerima kuasa yang hebat dan luar biasa itu. Dan kita lihat ayatnya yang ke 13. Oh, tadi sampai di ayat berapa tadi? 10 ya, ayat 11 sekarang. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Perhatikan ayat 13. Ketika sidang itu melihat apa? Keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, maksudnya mereka bukan orang hebat. Mereka bukan orang yang artinya yang luar biasa waktu itu, tidak, biasa-biasa saja. Ketika mereka orang yang biasa, yang tidak terpelajar. Petrus dan Yohanes hanya orang sederhana, mereka adalah nelayan. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang akan heran melihat saudara kalau saudara tidak takut. Justru orang akan heran. Kenapa dia takut ya? Orang akan heran. Pada waktu itu tua-tua sidang melihat Petrus. Alkitab berkata loh, bahwa kan jelas sekali ini ayat. Ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Orang kalau punya Roh Kudus ada keberanian. Tidak ada ketakutan. Orang yang punya Roh Kudus pasti Tuhan kasih dia roh keberanian untuk mengatakan kebenaran. Makanya juga saya harus katakan juga,
bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan juga harus memiliki roh keberanian dari Tuhan. Bukan roh keberanian dari dia, dari Tuhan. Supaya apa? Ada keberanian untuk menyatakan kebenaran. Sebab ada hamba Tuhan kalau menyampaikan sesuatu muter-muter dulu. Kenapa? Karena dia nggak berani sebetulnya mau ngomong. Jadi sebetulnya harus ngomong ke sana dulu, baru nanti ke sana. Kenapa dia tidak berani? Karena harus ada roh keberanian dari Tuhan untuk mengatakan kebenaran itu. Contohnya, misalkan di jemaat itu ada pejabat tinggi dan dia korupsi. Wah, pendeta kan pikir, waduh, duitnya banyak. Tapi kalau mau ngomong, takut dia tersinggung. Waduh, gimana dia mau ngomong? Muter dulu. Waduh, nggak nyampe. Karena dia takut. Karena ada jemaatnya pejabat tinggi, tapi dia tahu itu korupsi. Gimana mau ngomong? Pertanyaan saya, apakah kalau pendeta khotbahkan kebenaran dia nyinggung orang? Enggak. Menyampaikan kebenaran ya, yang tersinggungnya tersinggunglah. Karena memang kebenaran begitu. Kebenaran memang begitu. Ketika kebenaran disampaikan, orang yang merasa, ya kalau dia tersinggung ya terserah. Kebenaran soalnya. Memang harus begitu. Kalau nanti ada hamba Tuhan di jemaat itu, apalagi jemaat yang cukup banyak, di situ ada macam-macam. Ada pencuri, pencopet, ada ada itu tadi korupsi, ada apa lagi? Pokoknya semua ada di situ. Terus pendeta mau ngomong apa setiap hari? Mau ngomong apa di khotbah? Udah nggak ngomong apa-apa lagi. Nanti kalau ngomong jangan tipu, dia tahu di jemaat itu ada penipu. Aduh, nanti salah lagi. Kalau dia mau ngomong jangan mencuri di jemaat itu, dia tahu juga ada pencuri. Kalau di jemaat itu banyak yang tukang bohong, dia tahu nanti bagaimana. Dibilang, terus mau khotbah apa lagi itu pendeta? Sebab semua dari situ. Terus mau ngomong apa lagi? Cuma ngomong, saudara, haleluya, biarlah kita baik-baik setiap hari. Masa cuma ngomong itu setiap hari belum ngomong gitu tuh pendeta? Haleluya, saudara, saya lihat saudara senyum-senyum, biarlah kita hari-hari, biarlah kita baik-baik saja. Karena dia takut. Mau ngomong apa ya? Dia mau ngomong, jangan marah-marah. Di jemaat itu dia tahu ada jemaat yang tukang marah. Lalu ngomong apa lagi? Dia mau ngomong, saudara, baiklah kita masih seperti diajarkan Alkitab, saling mengasihi, suka memberi. Dia tahu di jemaat itu ada yang apa? Yang halim. Dia mau ngomong apa lagi? Tapi kalau itu kebenaran, seperti Petrus dan Yohanes, saya percaya pada waktu Yohanes dan Petrus pada waktu berbicara, saya percaya ini tua merasa tersinggung. Siapa kamu? Ini anak-anak kemarin berani ngomong. Kan begitu kira-kira. Tapi saudara, karena pada waktu Petrus berbicara, Petrus bukan berbicara karena dia bisa ngomong. Tapi Petrus berbicara, Alkitab berkata penuh dengan roh yang dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Orang kalau berbicara dalam kuasa Roh Kudus, saudara, seperti ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Artinya dalam hati mereka mengakui, ada apa dengan Petrus? Ada apa dengan Yohanes? Kok orang yang menurut mereka tidak terpelajar, tapi saya percaya pada waktu Petrus berbicara di depan sidang, dia berbicara dengan penuh kewibawaan Allah. Ada wibawa Allah pada waktu dia bicara. Sehingga kalau ada wibawa Allah, orang tidak bisa tentang kalau ada wibawa Allah. Saudara juga kalau dipakai Tuhan ada wibawa Allah, siapapun itu saudara. Kalau saudara ada wibawa Allah, orang juga itu akan heran sendiri sebetulnya. Kok berani? Waduh. Karena apa? Ada wibawa Allah. Ucapan kata-kata kita ada wibawa Allah di dalamnya. Sehingga orang tidak berani menyangka saudara. Orang tidak berani menyangkal itu, perkataan itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kewibawaan Allah. Ada kuasa Allah dalam perkataan saudara. Coba kita lihat lagi. Membuktikan bahwa betapa hebat kuasa Tuhan. Itu masih dalam
Masih dalam pasal 4 Kisah Rasul, tapi ayat yang berbeda sekarang, yaitu ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Benar. Orang kalau ada Roh Kudus ada keberanian. Orang kalau punya Roh Kudus ada keberanian. Sebab keberanian itu bukan berarti orang yang juga itu terpelajar, tidak juga, saudara. Saya punya pengalaman waktu saya sekolah Alkitab. Sebab di waktu sekolah Alkitab itu setiap hari ada kita istilahkan sebagai chapel, khotbah singkat. Jadi akan digilir satu-satu, walaupun baru masuk sekolah langsung. Jadi begitu hari pertama dapat namanya chapel, khotbah singkat. Itu di siang hari, sesudah sesi kedua kalau nggak salah waktu itu baru ada. Dan saya punya teman yang saya tahu yang saya pernah dengar sebelum dia masuk sekolah Alkitab, dia sudah pernah mengikuti dulu perkuliahan di salah satu perguruan tinggi, dan kebetulan itu berada di Manado. Artinya sebetulnya sebelum dia masuk sekolah, dia sudah menjadi orang yang terpelajar karena sudah pernah duduk di bangku kuliah di perguruan tinggi. Sebab teman-teman saya waktu itu, saya masih ingat, ada yang calon dokter, ada yang sarjana ekonomi, juga banyak yang sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi waktu terus sekolah kita. Dan salah satu teman saya nggak mau lupa itu ya, saya masih ingat itu. Dan pas waktu itu dia punya giliran, dia mendapat giliran untuk chapel yang saya katakan khotbah singkat untuk melatihkan saudara. Jadi setiap hari itu di giliran. Waktu dia mau naik saudara, saya masih ingat itu. Dan saya rasa kalau nanti satu saat saya ketemu orang itu, saya mau bercandain orang itu. Waktu dia masuk, saya masih ingat. Nah, seperti ini kan di atas altar. Begitu dia begini saudara, langsung ini. Saudara-saudara, sampai selesai saya masih ingat itu. Saudara-saudara, dia terus berapa? Saya juga bingung, apa memang Tuhan menampakkan diri pada Yesus? Saudara-saudara, sampai saudara-saudara. Pokoknya sampai saudara begini terus saudara, nggak pernah lihat kami saudara. Ya. Jadi istilahnya kalau seandainya waktu itu, istilahnya dibolehkan kami tiba-tiba keluar satu-satu sampai kosong, mungkin udah nggak ada orang dihajar terus. Selagi begitu terus, saudara-saudara, sampai selesai. Saya masih ingat itu saudara. Kendati yang saya tahu orang itu sudah pernah ya, sekolah di perguruan tinggi. Tapi saudara Petrus dan Yohanes, seorang nelayan dan Alkitab yang mengatakan sendiri tidak terpelajar, orang yang sangat sederhana. Waktu itu kalau dikatakan orang nelayan sangat sederhana. Dan ini saudara di depan sidang besar lah. Di situ ada tua-tua, ada ahli, artinya semua pakar ada di situ. Tapi kita melihat keberanian dari Petrus dan Yohanes. Dan di dalam yang kita baca tadi, sebab kita melihat pada waktu itu jemaat sedang berdoa. Jemaat sedang berdoa, dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Saya percaya akhir zaman ini, di penghujung akhir zaman ini, ada orang yang tidak harus sekolah, tapi kalau Roh Kudus memakai dia akan memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa. Saya aminkan itu saudara. Di hari-hari ini mungkin ada orang yang tidak mengenyam pendidikan sekolah teologi, sekolah Alkitab. Tapi kalau Roh Kudus menjamah, Roh Kudus mengurapi, dia akan menyampaikan firman Allah dengan luar biasa, dengan dahsyat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan itu luar biasa. Satu ayat kita lihat.
2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan. Allah tidak beri kita roh ketakutan. Roh Kudus itu tidak membawa ketakutan, tapi Roh Kudus itu membawa kekuatan kepada kita. Memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada kita. Berani bersaksi. Bersaksi untuk kebenaran, berani bersaksi untuk nama Yesus. Karena ada kuasa yang hebat. Betapa hebat kuasa Tuhan. Saya percaya, biarlah kita yang ada pada hari ini, kita mau merasakan betapa hebat kuasa Tuhan itu. Haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat siang hari ini, biar itu boleh menjadi berkat buat kita semua, supaya kita boleh merasakan betapa hebat